Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Selamat datang di channel Ruang Teduh ID. Semoga konten ini membawa manfaat dan keberkahan untuk kita semua. Senang sekali bisa kembali menyapa di channel Ruang Teduh ID. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menambah iman, ilmu, dan amal kita. Amin. Sahabat semua, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komentar agar kita bisa terus berbagi kebaikan bersama. Berikut cerita masuknya Islam ke Indonesia hingga era modern, disusun kronologis, naratif, dan mudah dipahami. Indonesia sebelum Islam datang. Sebelum Islam, masyarakat Nusantara menganut animisme dinamisme, lalu berkembang Hindu-Buddha. Kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit menjadi pusat kekuasaan, perdagangan, dan kebudayaan. Letak Nusantara yang strategis di jalur perdagangan internasional membuatnya terbuka terhadap pengaruh luar, termasuk Islam. Awal masuknya Islam, abad ke-7-12. Kontak awal Islam mulai dikenal sejak abad ke-7 Masehi, bersamaan dengan ramainya jalur dagang antara Arab, Persia, India, dan Cina. Pedagang Muslim singgah di pelabuhan Nusantara seperti Aceh, Barus, dan pesisir Jawa. Catatan Tiongkok menyebut adanya komunitas Muslim di Sumatera pada masa dinasti Tang. Bukti awal, salah satu bukti tertua adalah makam Fatimah binti Maimun 1082 di Leran, Gresik, yang menunjukkan keberadaan Muslim di Jawa Timur. Proses Islamisasi abad ke-13 sampai dengan 16, Islam berkembang secara damai dan bertahap melalui beberapa jalur utama. Perdagangan. Pedagang Muslim tidak hanya berdagang, tetapi juga menyebarkan nilai Islam melalui kejujuran dan etika bisnis. Perkawinan. Pedagang Muslim menikahi penduduk lokal, terutama dari kalangan bangsawan, sehingga Islam masuk ke lingkar kekuasaan, pendidikan, dan dakwah. Ulama mendirikan pesantren dan mengajarkan Islam dengan pendekatan budaya lokal, seni dan budaya. Islam disampaikan lewat wayang, sastra, dan tradisi lokal, tanpa pemaksaan. Kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. 1. Samudra Pasai. Samudra Pasai dipandang sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara yang berperan besar dalam penyebaran ajaran Islam secara damai melalui perdagangan, dakwah, dan pendidikan. Masuknya Islam. Islam masuk ke Samudra Pasai melalui para pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India. Mereka tidak hanya berdagang tetapi juga menyebarkan akhlak dan ajaran Islam. Penguasa setempat, Marasilu, kemudian masuk Islam dan bergelar Sultan Malik As-Soleh, menandai berdirinya kerajaan Islam. Pemerintahan berlandaskan syariat. Dalam pandangan Islam, raja berperan sebagai amir, pemimpin umat. Hukum kerajaan banyak dipengaruhi syariat Islam. Kehidupan sosial diatur dengan nilai keadilan, musyawarah, dan akhlak. Hal ini diperkuat oleh catatan ulama dan musafir Muslim yang menyebut Pasai sebagai negeri Islam yang taat, pusat dakwah dan ilmu. Samudra Pasai menjadi pusat dakwah Islam di Asia Tenggara, tempat berkumpulnya ulama dan pelajar, gerbang awal penyebaran Islam ke Jawa, Malaka, dan wilayah lain. Masjid, pengajian, dan pendidikan agama berkembang pesat pada masa ini. Ekonomi dalam pandangan Islam. Kerajaan ini menggunakan dirham emas dan perak, mencerminkan sistem ekonomi Islam. Perdagangan dijalankan dengan prinsip kejujuran, larangan riba, keadilan dalam transaksi. Makna penting bagi Islam Nusantara. Dalam sejarah Islam, Samudra Pasai dianggap sebagai fondasi Islam Nusantara, contoh Islam yang berkembang secara damai dan kultural, awal integrasi Islam dengan adat lokal. 2. Kesultanan Demak. Kesultanan Demak dipandang dalam sejarah Islam sebagai kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang menjadi tonggak penting penyebaran Islam secara terstruktur melalui dakwah, pemerintahan, dan budaya. Awal berdiri. Kesultanan Demak didirikan oleh Raden Patah
seorang bangsawan keturunan Majapahit yang telah memeluk Islam. Dengan dukungan para ulama besar yang dikenal sebagai Wali Songo, Demak berdiri sebagai kerajaan yang menjadikan Islam sebagai dasar pemerintahan. Dalam pandangan Islam, berdirinya Demak menandai peralihan kekuasaan dari kerajaan Hindu-Buddha menuju kepemimpinan Islam di Jawa, tanpa paksaan dan melalui pendekatan dakwah. Pemerintahan Islami. Menurut ajaran Islam, Sultan berperan sebagai khalifah atau amir di wilayahnya. Pemerintahan dijalankan dengan musyawarah. Hukum dan adat diselaraskan dengan nilai syariat Islam para wali menjadi penasihat sultan, memastikan kebijakan kerajaan sejalan dengan ajaran Islam dan akhlak mulia. Masjid Agung Demak. Simbol utama Islam di Demak adalah Masjid Agung Demak yang dibangun bersama oleh Wali Songo. Salah satu tiangnya, Saka Tatal, melambangkan nilai Islam bahwa kekuatan umat lahir dari persatuan meski berasal dari bagian-bagian kecil. Masjid ini berfungsi sebagai pusat ibadah, tempat musyawarah, sentra pendidikan Islam, peran dakwah Islam. Kesultanan Demak mengirim dai dan ulama ke berbagai daerah, menyebarkan Islam lewat seni, budaya, dan perdagangan, menjadi pelindung umat Islam dari penindasan. Islam di Demak berkembang dengan pendekatan rahmatan lil alamin, lembut, bijaksana, dan menghargai budaya lokal. Makna Kesultanan Demak menurut Islam. Dalam perspektif Islam, Demak adalah pusat kebangkitan Islam di Jawa. Contoh sinergi ulama dan umara. Bukti bahwa Islam dapat membangun peradaban tanpa kekerasan. 3. Kesultanan Aceh. Dalam sejarah Islam Nusantara, Kesultanan Aceh Darussalam dipandang sebagai pusat kekuatan politik, dakwah, dan keilmuan Islam di Asia Tenggara, terutama pada abad ke-16 hingga ke-17 Masehi. Berdirinya Kesultanan Aceh. Kesultanan Aceh berdiri setelah melemahnya Samudra Pasai. Sultan pertamanya adalah Sultan Ali Mugayyad Shah yang menyatukan wilayah Aceh dan menjadikan Islam sebagai dasar pemerintahan. Dalam pandangan Islam, berdirinya Aceh merupakan upaya membangun negara yang berdaulat dan berlandaskan syariat untuk melindungi umat Islam dari ancaman penjajahan. Pemerintahan berlandaskan syariat menurut Islam. Sultan berperan sebagai Amirul Mukminin, pemimpin umat. Hukum Islam diterapkan dalam kehidupan sosial dan pemerintahan. Ulama memiliki posisi penting sebagai penasehat negara. Aceh dikenal sebagai wilayah yang kuat dalam penegakan akidah, ibadah, dan akhlak. Masa kemasan Islam. Puncak kejayaan Aceh terjadi pada masa Sultan Iskandar Muda. Pada masa ini, Aceh menjadi kekuatan Islam besar di Selat Malaka, menjalin hubungan dengan kekhalifahan Utsmani, menjadi benteng Islam melawan Portugis. Aceh juga dijuluki Serambi Mekah karena kuatnya tradisi keislaman dan peran Aceh sebagai tempat persinggahan jamaah haji, pusat ilmu dan dakwah. Dalam perspektif Islam, Aceh adalah pusat ilmu tasawuf, fikih, dan tafsir. Tempat berkumpulnya ulama besar seperti Hamzah Fansuri dan Nuruddin Ar-Raniri, pusat penulisan kitab-kitab Islam Melayu. Ilmu Islam dari Aceh menyebar ke Nusantara dan Asia Tenggara. Makna Kesultanan Aceh menurut Islam. Menurut Islam, Kesultanan Aceh adalah benteng pertahanan umat Islam, contoh kuat sinergi ulama dan umara, simbol kejayaan peradaban Islam Nusantara. 4. Kesultanan Banten. Dalam perspektif sejarah Islam Nusantara, Kesultanan Banten dipandang sebagai kerajaan Islam penting di Jawa Barat yang berperan besar dalam dakwah Islam, perdagangan halal, dan perlawanan terhadap penjajahan. Awal berdiri Kesultanan Banten didirikan oleh Sultan Maulana Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati. Dengan dukungan para ulama, Banten berdiri sebagai kerajaan yang menjadikan Islam sebagai dasar pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Dalam pandangan Islam, berdirinya Banten adalah bagian dari kelanjutan dakwah Islam dari Demak ke Jawa Barat. Pemerintahan Islami menurut nilai Islam. Sultan bertindak sebagai amir, pemimpin umat. Keputusan diambil melalui musyawarah. Syariat Islam memengaruhi hukum adat
dan sosial ulama memegang peran penting sebagai penasehat sultan dalam menjaga akidah dan akhlak masyarakat. Masjid Agung Banten. Simbol Islam Kesultanan Banten adalah Masjid Agung Banten yang menjadi pusat ibadah umat Islam, dakwah dan pendidikan agama, musyawarah kerajaan. Arsitekturnya mencerminkan Islam yang terbuka dan adaptif terhadap budaya lokal, perdagangan dan ekonomi Islam. Banten berkembang sebagai pelabuhan besar penghasil lada. Perdagangan dijalankan dengan prinsip Islam, kejujuran dan keadilan, larangan riba, timbangan dan takaran yang adil. Hal ini menjadikan Banten pusat perdagangan Islam yang disegani. Perlawanan terhadap penjajahan dalam pandangan Islam, Banten dikenal sebagai kerajaan yang menjaga kedaulatan umat, penentang dominasi VOC dan penjajah Eropa. Tokoh seperti Sultan Ageng Tirtayasa dikenang sebagai pemimpin muslim yang tegas membela rakyat dan Islam. Makna Kesultanan Banten menurut Islam. Menurut Islam, Kesultanan Banten adalah pusat dakwah Islam di Jawa Barat, contoh sinergi ulama dan umara. Simbol Islam yang mandiri dan berdaulat. 5. Kesultanan Mataram. Dalam sejarah Islam Nusantara, Kesultanan Mataram Islam dipandang sebagai kerajaan Islam besar di Jawa yang menguatkan dakwah Islam melalui pemerintahan, budaya, dan persatuan umat, khususnya pada abad ke-16 sampai 17 Masehi. Awal berdiri Kesultanan Mataram didirikan oleh Panembahan Senopati, seorang bangsawan muslim yang meneruskan tradisi Islam dari Demak dan Pajang. Dalam pandangan Islam, berdirinya Mataram bertujuan membangun kepemimpinan Islam yang stabil dan menjaga ajaran Islam di tanah Jawa. Pemerintahan bernilai Islam. Menurut perspektif Islam, raja berperan sebagai amir yang bertanggung jawab atas rakyat. Pemerintahan menekankan keadilan, musyawarah, dan ketertiban. Syariat Islam berpadu dengan adat Jawa, akulturasi, tanpa menghilangkan akidah. Islam di Mataram berkembang secara kultural dan bertahap menyesuaikan tradisi lokal. Masa kejayaan. Puncak kejayaan Mataram terjadi pada masa Sultan Agung. Dalam pandangan Islam, Sultan Agung dikenal sebagai pemimpin yang menyatukan hampir seluruh Jawa, menentang penjajahan VOC. Sebagai bentuk jihad mempertahankan kedaulatan, menguatkan syiar Islam di lingkungan kerajaan, ia juga menciptakan kalender Jawa Islam yang memadukan kalender Hijriah dengan tradisi Jawa, contoh dakwah yang bijaksana. Pusat ibadah dan dakwah. Simbol Islam Mataram adalah Masjid Agung Kota Gede yang berfungsi sebagai tempat ibadah, pusat pengajaran Islam, sarana pembinaan akhlak masyarakat. Masjid dan pesantren menjadi alat utama penyebaran Islam. Makna Kesultanan Mataram menurut Islam. Dalam perspektif Islam, Kesultanan Mataram adalah contoh Islam rahmatan lil alamin yang menyatu dengan budaya. Simbol persatuan umat Islam di Jawa, bukti dakwah dapat berkembang tanpa paksaan. 6. Kesultanan Ternate. Dalam sejarah Islam Nusantara, Kesultanan Ternate dipandang sebagai kerajaan Islam pertama dan terkuat di Maluku yang berperan besar dalam dakwah Islam, perdagangan halal rempah-rempah, dan perlawanan terhadap penjajahan Eropa. Masuknya Islam di Ternate. Islam masuk ke Ternate melalui pedagang dan ulama muslim dari Arab, Jawa, dan Melayu. Raja Ternate kemudian memeluk Islam dan bergelar Sultan Zainal Abidin, menandai berdirinya Kesultanan Islam. Menurut Islam, perubahan ini menunjukkan dakwah yang damai, persuasif, dan berakhlak tanpa paksaan. Pemerintahan berlandaskan Islam dalam perspektif Islam. Sultan berperan sebagai amir, pemimpin umat, hukum adat diselaraskan dengan syariat Islam, ulama, imam, dan qadhi menjadi penasehat Sultan nilai keadilan, musyawarah, dan amanah dijunjung tinggi dalam pemerintahan. Ternate sebagai pusat dakwah Kesultanan Ternate menjadi pusat penyebaran Islam di Maluku, Papua, dan Sulawesi Timur, pelindung umat Islam di wilayah Tahok, Timur Nusantara,
pengirim dai dan guru agama ke pulau-pulau sekitarnya. Islam berkembang kuat di masyarakat pesisir hingga pedalaman. Perlawanan terhadap penjajahan. Dalam pandangan Islam, perjuangan Ternate melawan Portugis dipandang sebagai jihad mempertahankan kedaulatan dan kehormatan umat. Tokoh besar yang dikenang adalah Sultan Ba'abullah yang berhasil mengusir Portugis dari Ternate pada abad ke-16. Masjid dan simbol keislaman Masjid Kesultanan menjadi pusat ibadah, pendidikan Islam, musyawarah kerajaan. Masjid berfungsi sebagai jantung kehidupan Islam masyarakat Ternate. Makna Kesultanan Ternate menurut Islam. Menurut Islam, Kesultanan Ternate adalah benteng Islam di Indonesia Timur, contoh Islam yang tegas menjaga akidah dan kedaulatan. Bukti bahwa Islam menyebar luas hingga pelosok Nusantara. Kerajaan-kerajaan ini menjadikan Islam sebagai dasar hukum, politik, dan budaya. Wali Songo. Adapun tokoh-tokoh besar penyebar agama Islam di tanah Jawa pada abad ke-14 hingga abad ke-18, dengan puncak aktivitas mereka terjadi pada abad ke-15 dan ke-16. Mengawali era kerajaan Islam di Jawa melalui pendekatan dakwah yang damai, toleran, dan mengadopsi budaya lokal seperti wayang, yaitu Wali Songo. Wali Songo terdiri dari 9 sunan yang terdiri dari 1 Sunan Gresik nama asli Maulana Malik Ibrahim Asal, Samarkand, Asia Tengah, wafat 1419 Masehi. Keturunan ke-22 Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peran: dianggap penyiar Islam pertama di Jawa, ahli tata negara, dan dermawan. 2. Sunan Ampel nama asli Raden Rahmat Sayyid Muhammad Ali Rahmatullah, asal Champa, Kamboja, wafat 1425 Masehi di Surabaya. Keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ayah Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Peran: guru para santri, ahli strategi dakwah. 3. Sunan Bonang nama asli Raden Makdum Ibrahim, asal Tuban, keturunan putra Sunan Ampel, keturunan ke-23 Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Peran: menggunakan gamelan untuk dakwah. 4. Sunan Derajat nama asli Raden Kasim Raden Syaifuddin, asal Lamongan, keturunan putra Sunan Ampel. Peran: menciptakan tembang pangkur, ahli dalam bidang sosial. 5. Sunan Giri nama asli Raden Paku Muhammad Ainul Yakin, asal Gresik, keturunan putra Maulana Ishak. Peran: membangun Giri Kedotan sebagai pusat dakwah dan pendidikan Islam. 6. Sunan Kalijaga nama asli Raden Sahid, asal Kadilangu, Demak, keturunan putra Adipati Tuban, Tumenggung Wilatikta. Peran: menggunakan wayang kulit dan seni ukir sebagai sarana dakwah yang sangat populer. 7. Sunan Kudus nama asli Ja'far Syadik, asal Kudus, Jawa Tengah, keturunan Sunan Ngudung Raden Ustman Haji. Peran: ahli fikih dan strategi perang, membangun Masjid Menara Kudus dengan akulturasi Hindu Islam. 8. Sunan Muria nama asli Raden Umar Said, asal Gunung Muria, Kudus, keturunan putra Sunan Kalijaga. Peran: wali termuda yang berdakwah di daerah pelosok melalui kursus keterampilan bagi petani dan nelayan. 9. Sunan Gunung Jati nama asli Syarif Hidayatullah, asal Cirebon, Jawa Barat, keturunan bangsawan dari Cirebon. Peran: tokoh agama sekaligus pemimpin pemerintahan yang mendirikan Kesultanan Cirebon dan Banten. Beliau para tokoh-tokoh ulama besar yang berjasa besar dalam penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Islam dan pergerakan nasional awal abad ke-20. Organisasi Islam modern lahir, Sarekat Islam. Sarekat Islam adalah organisasi Islam modern pertama yang berskala nasional di Indonesia. Dalam pandangan Islam, Sarekat Islam dipahami sebagai gerakan kebangkitan umat, Nahdlatul Ummah, yang berjuang melalui persatuan, ekonomi umat,
dan keadilan sosial. Awal berdiri. Sarekat Islam berawal dari Sarekat Dagang Islam yang didirikan oleh Haji Samanhudi pada tahun 1911. Tujuannya melindungi pedagang muslim pribumi dari ketidakadilan ekonomi kolonial. Pada 1912, organisasi ini berkembang menjadi Sarekat Islam dan dipimpin oleh HIOS Cokroaminoto yang menegaskan Islam sebagai landasan perjuangan, prinsip perjuangan Islam. Menurut Islam, Sarekat Islam berjuang dengan nilai-nilai tauhid, keesaan Allah sebagai dasar gerakan, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim, keadilan sosial, menentang penindasan dan ketimpangan, amar ma'ruf nahi munkar, menegakkan kebaikan dan mencegah kezaliman. Perjuangannya dilakukan tanpa kekerasan, melalui organisasi, pendidikan, dan kesadaran umat. Otata, peran dalam kebangkitan umat dalam perspektif Islam, Sarekat Islam, membangkitkan kesadaran politik umat Islam, menyatukan rakyat lintas daerah di bawah identitas Islam, menjadi wadah kaderisasi pemimpin muslim. Banyak tokoh nasional lahir dari Sarekat Islam, menjadikannya madrasah kepemimpinan Islam. Islam dan nasionalisme Sarekat Islam mengajarkan bahwa cinta tanah air, hubbul watan, sejalan dengan ajaran Islam. Perjuangan melawan penjajahan dipahami sebagai ikhtiar menegakkan keadilan, bukan semata-mata politik duniawi. Makna Sarekat Islam menurut Islam, Sarekat Islam adalah gerakan islah, perbaikan umat. Contoh Islam sebagai kekuatan sosial dan moral. Fondasi awal perjuangan kemerdekaan Indonesia berbasis nilai Islam. Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang lahir sebagai gerakan pembaruan, tajdid, dalam Islam dengan tujuan memurnikan akidah dan memajukan umat melalui pendidikan, dakwah, dan amal sosial. Pendiri Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada 18 November 1912 di Yogyakarta. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah seorang ulama yang pernah belajar di Mekah dan terpengaruh pemikiran Islam modern yang menekankan kembali kepada Al-Quran dan hadis, penggunaan akal dan ilmu pengetahuan, penolakan terhadap tahayul, bid'ah, dan khurafat. Latar belakang berdirinya Muhammadiyah lahir karena beberapa kondisi. Umat Islam tertinggal dalam pendidikan dan ekonomi. Praktik keagamaan banyak tercampur tradisi yang tidak sesuai syariat. Penjajahan Belanda yang melemahkan umat Islam. Perlunya pembaruan metode dakwah agar Islam relevan dengan zaman. Menurut Islam, Muhammadiyah hadir sebagai gerakan islah, perbaikan umat. Tujuan utama Muhammadiyah adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, menyebarkan Islam melalui pendidikan modern, bukan kekerasan. Ciri khas gerakan Muhammadiyah. Dalam perspektif Islam, Muhammadiyah dikenal dengan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, pendidikan modern, sekolah, universitas, amal usaha, rumah sakit, panti asuhan, dan layanan sosial. Islam yang rasional, berkemajuan, dan berakhlak. Makna Muhammadiyah menurut Islam. Muhammadiyah dipandang sebagai gerakan tajdid, pembaruan Islam, sarana pencerahan umat, jembatan antara iman dan kemajuan ilmu. Nahdlatul Ulama adalah organisasi Islam yang lahir untuk menjaga ajaran Islam. Ahlus Sunnah wal Jamaah melestarikan tradisi pesantren dan membela kepentingan umat Islam Nusantara. Pendiri NU. Nahdlatul Ulama didirikan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari pada 31 Januari 1926 di Surabaya. Beliau adalah ulama besar dan pengasuh pesantren Tebuireng yang sangat berpengaruh dalam dunia pesantren dan keilmuan Islam. Latar belakang berdirinya NU lahir karena beberapa sebab penting. Menjaga ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, NU bertujuan mempertahankan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, serta mengikuti mazhab fikih, terutama Syafi'i, melindungi tradisi Islam Nusantara.
praktik keagamaan seperti tahlilan, maulid, dan ziarah kubur dipandang sebagai bagian dari dakwah Islam yang sesuai dengan budaya lokal. Respon terhadap perkembangan dunia Islam. Perubahan kebijakan di Tanah Suci saat itu menimbulkan kekhawatiran akan terhapusnya praktik mazhab yang telah dianut umat Islam Indonesia. Melawan penjajahan secara kultural dan spiritual, NU berjuang membela umat melalui pendidikan, dakwah, dan persatuan, bukan dengan kekerasan. Tujuan NU. Menurut Islam, tujuan NU adalah menegakkan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, mewujudkan kemaslahatan umat, menjaga persatuan bangsa dan umat Islam. Ciri khas NU dikenal dengan basis pesantren, menghormati ulama dan sanad keilmuan, Islam yang moderat, toleran, dan berbudaya. Prinsip al-muhafazah ala al-qadim asy-syalih wal akhzu bil jadid al-ashlah, menjaga tradisi lama yang baik dan mengambil hal baru yang lebih baik. Makna NU menurut Islam, dalam pandangan Islam, NU adalah penjaga tradisi keilmuan Islam, penopang Islam rahmatan lil alamin, pilar persatuan umat dan bangsa. Dari contoh ketiga organisasi kita mendapatkan pembelajar penting. Berbeda pendapat, berbeda visi dan misi, tetapi tujuannya sama, ialah taat kepada Allah dan selalu berada di jalan yang benar. Islam pasca kemerdekaan 1945-1998. Islam berkembang dalam kerangka negara Pancasila. Pendidikan Islam makin luas. Pesantren modern tumbuh, partai dan ormas Islam aktif dalam demokrasi. Pada masa Orde Baru, Islam sempat dibatasi secara politik, tetapi tetap berkembang secara sosial dan kultural. Islam di era reformasi and modern 1998 sekarang. Ciri utama Islam Indonesia modern, demokratis dan plural, aktif di media dan teknologi digital. Tantangan radikalisme versus Islam moderat peran global. Melalui diplomasi dan pendidikan, Indonesia kini dikenal sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, dengan corak Islam yang relatif moderat dan kontekstual. Kesimpulan, Islam masuk ke Indonesia tanpa penaklukan militer, melalui perdagangan, budaya, dan dakwah damai. Beradaptasi dengan tradisi lokal, berkembang dari komunitas kecil menjadi kekuatan yang sangat besar. Dari semua kisah yang kita dengar, itu hanya kisah yang mungkin banyak kekurangannya karena kita hanya manusia biasa dan kesempurnaan mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat Ruang Teduh ID yang dirahmati Allah, kami pamit undur diri. Semoga kita semua selalu berada di perlindungan Allah dan selalu berada di jalan yang benar. Jika video ini bermanfaat, silakan like, subscribe, dan komentar sebagai bentuk dukungan dalam menyebarkan kebaikan. Terima kasih telah mensupport channel Ruang Teduh ID. Pantau terus cerita atau kisah-kisah tentang tokoh atau sejarah tentang Islam yang bertujuan untuk membawa kita lebih baik lagi ke depannya. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.